Halo semuanya, perkenalkan saya Zulaiman Aziz. Di sini saya akan melakukan analisa laporan efek, yaitu berkaitan dengan saham dan reksadana. Yang pertama yaitu ada analisa saham. Nah, di sini saya akan melakukan analisa terhadap PT Bukit Asam Tbk atau dengan kode saham PTBA, di mana saya menggunakan Indo Premier Sekuritas untuk melakukan pembelian sahamnya. Nah, di sini terdapat profil dari perusahaan Bukit Asam. PTBA memperoleh pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Laporan Keuangan untuk melakukan penawaran umum atau IPO kepada masyarakat pada tanggal 3 Desember 2002 sebanyak 346.500 dengan nilai nominal Rp 500 per saham dan harga penawaran Rp 575 per saham, disertai warrant seri 1 sebanyak 173.250. PT Bukit Asam Tbk adalah perusahaan yang berbasis di Indonesia yang utamanya bergerak dalam industri pertambangan batubara. Kegiatan utamanya yaitu termasuk melakukan operasi pertambangan batubara, termasuk penelitian, eksplorasi, eksploitasi, pengelolaan, pemurnian, pengangkutan, dan perdagangan. Mengolah dan mengoperasikan pelabuhan dan dermaga untuk batubara, baik untuk penggunaan internal ataupun eksternal. Mengelola dan mengoperasikan pembangkit listrik tenaga panas, baik untuk penggunaan internal ataupun eksternal, dan menyediakan pertambangan batubara dan konsultasi dan layanan rekayasa terkait produksi. Perusahaan memiliki konsesi pertambangan batubara di beberapa area di Indonesia, termasuk Tanjung Enim, Peranap, Palaran, dan Ombilin. Perusahaan ini juga bergerak dalam bidang produksi briket. Pabrik produksi briket terletak di Tanjung Enim, Indonesia, yang merupakan produksi briket berkarbonasi, dan Natar dan Gresik, yang memproduksi briket non-berkarbonasi. Nah, di sini terdapat performa emiten selama 5 tahun ke belakang. Performa emiten ini dari PTBA sendiri ini termasuk mengalami kenaikan. Hingga pada saat Desember 2017, dia mengalami stock split dengan rasio 1:5. Dilakukannya stock split ini yaitu guna untuk menambah investor. Karena apabila dengan harga 10.000 lebih per lembar itu dinilai terlalu mahal, sehingga dilakukannya stock split. Di sini juga PTBA rutin membagikan dividen. Dividennya itu cenderung berada di angka 300-an. Pada tahun 2020, meskipun mengalami pandemi, ia tetap membagikan dividen. Artinya perusahaan ini masih mengalami keuntungan. Kemudian di sini terdapat bukti transaksi pembelian saham. Nah, bukti transaksi pembelian saham ini, saya melakukan pembelian saham PTBA ini pada tanggal 13 Desember 2021, di mana saya membelinya dengan harga 2.740 per lembar. Atau kalau per lotnya itu 274.000. Nah, di sini terdapat pembeliannya, sukses pembelian, kemudian di sini ada net pembeliannya. Net pembeliannya yaitu 274.521. Di sini sudah termasuk dengan biaya-biaya. Kemudian alasan saya memilih saham PTBA yaitu berdasarkan analisa teknikal dan analisa fundamental. Nah, di sini terdapat analisa teknikal. Analisa teknikal dari PTBA. Nah, di sini saya menggunakan time frame mingguan atau weekly, di mana pola ini dari PTBA membentuk cup and handle. Cup and handle itu bentuknya itu seperti cangkir. Nah, syarat dari cup and handle itu apabila dia terkonfirmasi naik, maka dia bisa menembus resist ini. Dia bisa menembus sehingga terkonfirmasi bahwa ini naik. Nah, sekarang posisi PTBA itu
mengalami koreksi pada harga sekitar 2.700-an. Nah, apabila koreksi biasanya itu pelaku pasar itu melakukan akumulasi bui atau akumulasi beli, karena ada kemungkinan dia bisa menembus resist yang paling dekat, sehingga dia bisa melanjutkan breakout sampai targetnya yaitu di harga sekitar 3.800-an. Nah, di sini kita bisa melakukan pembelian. Nah, apabila sudah menyentuh harga resist yaitu di harga 2.900-an, kita bisa melakukan penjualan. Karena bisa saja dia gagal breakout karena faktor-faktor tertentu. Apalagi sekarang akhir tahun cenderung mempersiapkan untuk tahun baru. Dan mungkin akan terdapat beberapa varian COVID-19 selanjutnya. Nah, di sini saham PTBA ini sangat sideways ya. Dari mingguan ini sideways bolak-balik di sini terus. Nah, saya melakukan hal ini dibuktikan saya telah melakukan pembelian dan penjualan pada bulan Oktober. Oktober itu tanggal 21 harganya itu 2.710. Nah, berarti kan tidak jauh beda dengan harga sekarang. Artinya yaitu PTBA ini mengalami sideways dan kemungkinan akan bisa breakout. Di sini kita bisa breakout. Nah, di sini tanggal 27 Oktober saya melakukan penjualan. Alasannya juga sama karena berada di titik resist, kemungkinan bisa titik resist ini bisa menjadi titik support selanjutnya. Sehingga saya melakukan pembelian pada saat itu. Di sini saya menjualnya dengan harga 2.780 pada tanggal 27 Oktober. Selanjutnya di sini ada analisa fundamental dari PTBA. Di sini terdapat laporan laba rugi, di mana laba periode ini laporannya itu per kuartal ya, kuartal 3 2021, di mana laba periode berjalannya itu sebesar 4.853.000 sekian dalam jutaan rupiah pada tahun 2021. Nah, di sini jauh berbeda dengan 2020. 2020 hanya berkisar di angka 1.741.000 sekian. Artinya perusahaan ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kemudian laba per sahamnya juga mengalami kenaikan hampir 200% lebih ini. Dari 155 menjadi 426. Kemudian analisa selanjutnya yaitu jumlah asetnya. Asetnya juga bertambah. Asetnya bertambah dari 2020 dengan 2021 itu berbeda cukup signifikan ya, mengalami kenaikan. Kemudian jumlah liabilities-nya juga. Nah, di sini terdapat laporan posisi keuangan juga. Intinya perusahaan itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari 2020 ke 2021. Ini. Jumlah asetnya itu lebih tinggi daripada liabilities-nya. Artinya perusahaan itu mampu
membayar hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjangnya. Kemudian di sini ada rasio keuangan. ROA dan ROE-nya itu juga mengalami kenaikan dari 2020 ke 2021. Kalau di 2020 itu ROA-nya itu hanya berkisar di 7%. Kalau sekarang ROA-nya itu berkisar di 15%. Nah, apabila ROA-nya itu naik, maka perusahaan itu mampu mengelola investasi dengan baik. Kemudian di sini ada ROE, mohon maaf ROE. Nah, ROE-nya juga mengalami kenaikan dari 10% menjadi 22%. Itu artinya saham ini tuh cocok untuk dibeli untuk pada kuartal 3 tahun ini. Karena ROA-nya itu mengalami kenaikan. Nah, rasio keuangan ini mengalami kenaikan. Ini untuk ROA, ini untuk ROE. Nah, di sini terdapat bukti kepemilikan saham. Bukti kepemilikan sahamnya yaitu PTBA dengan kuantiti 1 lot dengan harganya market value-nya untuk saat ini yaitu 2.730 per lembar, dan posisi saat ini yaitu mengalami kerugian sebesar Rp1.521. Itu saja untuk analisa saham. Selanjutnya akan menganalisa di bagian reksadana. Nah, di sini terdapat bukti pembelian dari reksadana. Saya membeli reksadana itu pada tanggal 19 April 2021. Melakukan pembelian sejumlah 100.000 dibagi menjadi untuk pasar uang, obligasi, dan reksadana saham. Untuk pasar uang sendiri saya memilih 10%, kemudian obligasi 20%, dan reksadana saham 70%. Nah, di sini saya melakukan pembelian pasar uang terhadap manajer investasi BNI AM Dana Lancar Syariah dengan harga belinya yaitu 1.561 sekian. Nah, sekarang itu harganya menjadi 1.590,5. Artinya reksadana saya mengalami kenaikan. Kenaikannya yaitu 1,87%, atau jika dirupiahkan mengalami keuntungan sebesar 187. Ini untuk pasar uang. Selanjutnya ke bagian obligasi. Obligasi saya melakukan pembelian pada majoris suku negara Indonesia. Harga belinya per unit yaitu sebesar 1.247. 1.247, sekarang itu harganya 1.288. Artinya saya mengalami keuntungan sebesar 3,25%, atau jika dirupiahkan mengalami keuntungan sebesar Rp650. Kemudian di sini terakhir yaitu saham, reksadana saham. Saya membeli BNB Paribas Pesona Syariah dengan harga per unit yaitu Rp 2.343 sekian. Sekarang harganya yaitu menjadi 2.400 sekian. Nah, saya mengalami keuntungan sebesar Rp1.786 untuk saham. Untuk saham keuntungannya lebih besar ya, karena saya alokasinya juga paling besar di saham. Sebenarnya di sini ada performa reksadana 3-5 tahun terakhir.
Nah, di sini majoris suku Indonesia ini dia belum lama ya, baru berapa tahun gitu. Dia laporan 5 tahunnya belum ada. Untuk pasar uang sendiri itu cenderung lebih, apa ya, lebih naik terus karena dia kan stabil gitu. Obligasi juga sama, turunnya tuh tidak tidak signifikan, nggak ada penurunan yang sangat-sangat turun gitu. Artinya sebenarnya kalau reksadana itu lebih aman di pasar uang dan obligasi. Akan tetapi jika kita memilih saham, misalnya kita di Januari 2020 nih, kita beli kita beli di sini, kemudian Januari 2021 kita jual di sini, maka keuntungannya jauh lebih besar daripada pasar uang dan obligasi. Tetapi ya resikonya juga lebih besar. Ini terbukti laporan 5 tahun malah mengalami penurunan. Harus pintar-pintar cari momentum untuk melakukan pembelian dan penjualan, seperti itu. Kalau kita cari aman ya mending memilih pasar uang dan obligasi. Kemudian di sini ada laporan penjualan reksadana. Nah, di sini juga terdapat bukti kepemilikan reksadana saya. Nah, di sini keuntungan total dari reksadana saya dari pasar uang, obligasi, dan reksadana saham itu sebesar Rp2.623. Kemudian saya penjualan melakukan penjualan, saya menjual semua unit ya, bukan di sini sebenarnya kita bisa memilih beberapa unit yang bisa kita jual, akan tetapi saya memilih untuk menjual semuanya. Kemudian di sini ada laporan penjualan reksadana dalam proses, karena biasanya reksadana cair itu selama 3 hari kerja. Jadi ini uangnya itu belum masuk ke rekening, masih dalam proses. Ini untuk pasar uang sebesar 10.186, obligasi 20.649, kemudian reksadana saham 71.786. Mungkin itu saja untuk analisa saham dan reksadana. Disclaimer dulu bahwasanya di sini saya itu hanya melakukan analisa. Segala keputusan pembelian itu ada di tangan kalian. Saya tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami oleh kalian. Baik, jika kalian ingin melakukan pembelian saham, maka hal-hal yang perlu diperhatikan, di sini kan saya menggunakan Indo Premier ya. Maka yang pertama di halaman awal ini, halaman utama, apabila kita mau membeli saham, kita pilih di stok. Kita pilih stok, kemudian S-kode. S-kode ini berarti saham apa yang mau kita beli. Di sini saya ingin melakukan PTBA, maka kita tulis kode sahamnya PTBA, seperti itu. Habis itu kita klik PTBA-nya, kita klik. Kemudian di sini kita bisa memilih simple buy, fast sell, simple sell. Nah, karena saya ingin membelinya itu instan ya, instan maksudnya langsung masuk ke portofolio, maka saya memilih fast buy. Nah, apabila kita mau membeli, maka kita dihadapkan dengan bid dan offer. Di mana bid ini untuk penjualan instan, bid ini untuk penjualan instan, dan offer ini bid ini untuk penjualan instan dan offer ini untuk pembelian instan. Maka saya memilih yang bagian offer. Di sini saya offernya itu saya klik, kemudian berapa lot yang akan kita beli, misalkan satu lot. Kemudian kita submit. Ini kan sudah kita isi satu lot dengan harga 2.740. Kita klik submit, maka akan terdapat notifikasi sukses.
Dan kita bisa melihat langsung di portofolionya. Ini nih lihat nih. Ini jam 9.13. Ini 9.14. 1 menit langsung masuk ke portofolio. Karena saya memilih instan buy, langsung fast buy. Jadi memilih over langsung bisa ke beli. Untuk penjualannya juga sama, step-stepnya juga sama. Hanya kita memilih fast sell apabila kita ingin menjual dengan hari itu juga dan jam itu juga. Lebih cepat. Seperti itu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nah, sekali lagi disclaimer bahwasanya analisa yang saya buat ini belum tentu benar dan belum tentu naik. Jadi segala keputusan investasi ada di tangan kalian. Saya tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang kalian alami. Seperti itu, sekian dan terima kasih.